pagi Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para wali kelas 5, untuk kehadirannya pada pagi hari ini mengikuti kegiatan video conference dengan para wali kelas dan beserta kepala sekolah serta para guru. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini, perkenalkan saya Bapak Ahmad Rijali, yang biasa dipanggil dengan Pak Rijal, yang akan memandu sebagai moderator pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan kerjasamanya. Untuk memperlancar kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu, ada beberapa etika dan tata tertib yang harus kita sama-sama ikuti selama pelaksanaan video conference ini. Antara lain, yang pertama, Bapak Ibu sebagai peserta tidak diperkenankan untuk menyela atau memotong presentasi dari pemateri atau pembicara nanti. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi nantinya selesai, kecuali apabila pembicara memperbolehkan untuk Bapak Ibu bertanya pada saat melakukan presentasi. Selanjutnya, Bapak Ibu dimohon juga untuk tidak meninggalkan pertemuan ini atau video conference ini begitu saja, atau mengerjakan hal-hal lain di luar kegiatan video conference ini. Bapak Ibu juga diminta untuk mematikan mikrofon. Kalau untuk sekarang sudah dibantu juga dengan teman kami, Pak Aditya, sebagai operator untuk mematikan mikrofon dari Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu, nanti akan kami aktifkan kembali mikrofonnya. Ketika menyimak pemaparan, mikrofon ini dimatikan agar tidak terganggu dan dapat menyimak pemaparan dengan baik sehingga tidak mengganggu konsentrasi dalam sistem. Dan terakhir, Bapak Ibu dimohon dan diminta untuk tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar para pemateri tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Itu saja Bapak Ibu untuk etika dan tata tertib selama pelaksanaan video conference ini. Mari kita buka acara video conference pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Berdoa diakhiri. Ya, mudah-mudahan kegiatan video conference pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti serta diterapkan nantinya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, khususnya dari rumah atau daring dalam jaringan. Bapak Ibu sekalian, tujuan pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan program sekolah, tata tertib siswa, dan juga nantinya ada perkenalan guru serta wali kelas khususnya selama masa pandemi ini, Bu ya, tata tertib selama masa pandemi COVID-19 ini belajar dari rumah. Kita akan langsung Bapak Ibu masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari kepala sekolah kepada Bunda Yulianti. Kami persilahkan. Pak Rijal. Saran Ibu. Oke. Ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan parenting melalui jaringan ini. Kegiatan ini pastinya kecil.
Kalau begini? Ya. Nah, ya Bunda. Oke. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 khususnya di SD Budi Bakti. Ya, meningkatnya virus COVID di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun Indonesia sendiri daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Kebijakan pembelajaran selama masa COVID-19 dari Menteri Pendidikan, kemudian dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota, yang berimbas kepada sekolah kita, yaitu SD Budi Bakti, saat memasuki tahun ajaran baru. Nah, untuk Samarinda sendiri, kita memasuki di masa zona kuning, atau pada saat ini masuk ke fase gelombang kedua, di mana peningkatan virus COVID-19 terjadi. Maka sangat disarankan sekali, khususnya untuk peserta didik atau kegiatan pembelajaran, itu melalui dari rumah. Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 beserta jajarannya dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada tanggal 8 Juli 2020 belajar dari rumah, yaitu termasuk SD Budi Bakti sendiri. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja sih yang sudah diambil oleh pihak sekolah mengenai persiapan pembelajaran dari rumah? Yang pertama adalah mengadakan survei mengenai kesiapan guru dan orang tua mempersiapkan belajar dari rumah. Karena dengan kondisi saat ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, kita harus mengikuti protokol kesehatan untuk menekan angka kenaikan COVID-19 sendiri. Kemudian yang kedua, membuat desain pembelajaran dan dari rumah yang efektif dan efisien. Jadi harapannya walaupun kita belajar dari rumah, tetap melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi anak-anak. Walaupun tidak semaksimal dengan pada saat kita tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan mencari solusi pembelajaran yang berlangsung secara dari rumah. Jadi Bapak Ibu apabila mengalami kendala dalam kegiatan pembelajarannya atau kesulitan atau permasalahan, boleh disampaikan kepada pihak sekolah mengenai permasalahan-permasalahannya. Apabila berhubungan dengan penggunaan atau fitur pada saat pembelajaran dari rumah, misalnya Zoom dan lain sebagainya, mengalami kesulitan, boleh ke sekolah untuk diberikan panduan mengenai penggunaannya. Kemudian nanti secara teknis kalau sudah lancar bisa dilakukan pembelajaran dari rumah. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring atau dari rumah. Nah, apa saja yang mesti dipersiapkan orang tua dari rumah? Nah, kenapa saya sampaikan bahwa ini kami sampaikan untuk orang tua? Karena pembelajaran yang kita lakukan adalah dari dua tempat. Kalau dari sekolah, guru mempersiapkan kegiatan pembelajaran atau mendesain pembelajarannya yang dibantu oleh orang tua. Jadi komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah sangat diperlukan. Hal ini pastinya untuk mensupport kegiatan pembelajaran anak-anak supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang pertama adalah menyiapkan waktu pendampingan selama kegiatan belajar dari rumah. Pastinya itu ya Bapak Ibu, karena untuk tingkatan SD sendiri, itu ada beberapa kebijakan orang tua, terutama dalam penggunaan handphone. Nah, maka butuhnya pendampingan dari orang tua, karena tidak mungkin dalam satu hari siswa tersebut memegang handphone, sehingga butuh controlling dari orang tua sendiri, terutama di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kalau di kelas 5 sendiri, saya yakin anak-anak sudah lebih mengerti mengenai penggunaan handphonenya atau media-media yang digunakan untuk selama pembelajaran dari rumah.
Kemudian yang kedua adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Untuk pembelajaran, pastinya handphone, atau laptop, atau tablet, atau alat-alat elektronik yang lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan aplikasi tambahan seperti Zoom Meeting pada hari ini. Nah, aplikasi apa saja yang bisa digunakan? Banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian menyiapkan perlengkapan belajar anak. Jadi selain handphone atau laptop atau tablet yang bisa digunakan, perlengkapan belajar anak yang lain juga sangat diperlukan. Salah satunya adalah buku pelajaran, kemudian buku tulis, alat-alat keterampilan, dan lain sebagainya yang mendukung pembelajaran anak-anak dari rumah. Berikut adalah slide mengenai persiapan yang dilakukan oleh orang tua selama dari rumah sebagai pembiasaan menghadapi normal baru. Jadi saya bisa katakan bahwa untuk saat ini memang kita belum bisa bertemu atau tatap muka secara langsung dengan peserta didik kita di sekolah. Namun, orang tua juga butuh mempersiapkan diri apabila nanti sudah bisa bertemu atau bergabung kembali ke sekolah. Nah, pembiasaan-pembiasaan ini mesti diterapkan oleh orang tua. Nah, tidak hanya untuk di sekolah, tetapi demi keamanan dan keselamatan kita bersama, pastinya di setiap tempat. Nah. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Selalu yo oh oh ayo ayo yo 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 ayo ayo yo 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 ayo yo 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 ayo ayo yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan dekat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir nggak usah, ya oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Ya. Berikut mengenai tayangan persiapan normal baru. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah ke depannya, tetapi juga bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Karena kondisi seperti ini pastinya tidak cepat begitu saja dapat terputus atau terselesaikan. Hal ini sudah dilihat dari survei kemarin ya Bapak Ibu, dari bulan Maret, pertengahan bulan Maret yang diperkirakan adalah 14 hari sampai di bulan April dan berlanjut sampai di sekarang di bulan ini sendiri. Sehingga kegiatan pembelajaran sendiri belum bisa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka atau bertemu dengan siswa-siswinya. Nah, untuk penjelasan disampaikan oleh guru kami. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih Bunda Fenty atas penyampaiannya. Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perkenalan para wali kelas. Saya buka dulu Bun ya, bentar. Biar lebih jelas. Perkenalan para wali kelas dan para guru yang akan mengajar di kelas 5 nanti, baik itu 5A maupun 5B. Bisa ditampilkan? Ya, untuk yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada para wali kelas ini Bapak Ibu. Mungkin semuanya sudah familiar, sudah kenal dengan fotonya. Mungkin saya bisa nebak-nebak, atau mungkin ada yang masih belum kenal Bapak Ibu ya. Ini ada Bunda Sisilia Dirgayana SPD, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Sisil. Beliau tahun ini di tahun ajaran 2020-2021 akan memampu sebagai wali kelas 5A. Jadi yang murid Bapak Ibu, yang anaknya murid dari kelas 5A, wali kelasnya adalah Bunda Sisil Dirgayana, atau yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Sisil. Selanjutnya, wali kelas 5B, ya, yang berjilbab. Mungkin juga sudah kenal, sudah familiar. Mungkin juga pernah wali kelas-kelas lain, mungkin sudah pernah bertemu. Ada Bunda Dewi Anggraini SPD, biasa dipanggil dengan nama Bunda Dewi. Jadi untuk kelas 5A, wali kelasnya ada Bunda Sisil, dan 5B ada Bunda Dewi. Next, Pak Adit. Ya, selanjutnya guru agama. Untuk agama Buddha, ada Bunda Anis Purniasari SPDB, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Anis, Bapak Ibu ya. Dan yang beragama Kristen, untuk guru agama Kristennya adalah Bunda Sisil, yang merupakan wali kelas 5A tadi. Selanjutnya, guru agama Katolik, ya, yang tadi barusan menyampaikan materi atau pemaparan Ibu Kepala Sekolah kita, Bunda Fenty Yulianti SPD, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Fenty. Kali ini akan mengajar agama Katolik. Ya, jadi yang agamanya agama Katolik, guru agama Katoliknya adalah Bunda Fenty. Dan guru agama Islam, biasanya 5B, ya, guru agama Islam dan SPDP, ya, seni budaya. Ada Bunda Syamriani Dewi SPD, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Syam. Ya, untuk guru matematika, Bapak Ibu sekalian, yaitu Bunda Tamemki Istianti Pangaribuan SSI, biasa dipanggil dengan nama Bunda Memki. Jadi untuk matematika, baik itu kelas 5A dan 5B, diajar atau diampu oleh Bunda Memki. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ada Bunda Dian Ekawati SPD, ya, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Dian. Selanjutnya, untuk guru mata pelajaran PJOK dan TIK, ada dua Bapak ini ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Aditya Rahman SPD atau Pak Adit yang mengampu mata pelajaran PJOK. Mungkin sudah kenal semua, sudah familiar dengan mukanya. Apalagi yang di sebelahnya, yang pakai kacamata. Pasti sudah familiar semua Ibu ya. Karena Bapak yang satu ini mengajar dari pelajaran TIK dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu Bapak Dwi Setioputra, Eskom, yang biasa dipanggil dengan nama Pak Dwi. Anak-anak pasti kenal semua Ibu ya dengan Pak Dwi. Ya. Ada lagi? Oke, cukup. Ya, itu tadi Bapak Ibu perkenalan guru untuk kelas 5, baik itu wali kelas maupun guru-guru yang mengajar di mata pelajaran yang lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu tentang tata tertib
selama mengikuti pembelajaran online, bukan hanya tata tertib Ibu ya, nanti para wali kelas baik itu Bunda Sisil dan Bunda Dewi akan memaparkan tentang tata tertib, persiapan buku pelajaran, tema pelajaran, dan teknik pelaksanaan ibadah, serta banyak lagi yang lainnya. Nanti mereka berdua yang akan menyampaikan. Kepada Bunda Sisil atau Bunda Dewi yang terlebih dahulu, saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, wali murid kelas 5A dan 5B. Masuk suaranya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan tata tertib siswa selama mengikuti pembelajaran online Sekolah Dasar Budi Bakti Samarinda. Ya, boleh dilanjutkan Pak. Next. Ya, bisa Bapak Ibu lihat untuk tata tertib siswa selama belajar daring. Peraturan yang pertama adalah pada hari pertama kita menggunakan pembelajaran Zoom Meeting yang dimulai hari Rabu 22 Juli 2020. Khusus untuk kelas 5, jadwal Zoom Meeting sudah ditetapkan yaitu setiap Rabu dan pertemuan pertama akan dilaksanakan di hari Rabu nanti 22 Juli 2020. Teknisnya bagaimana sih? Yang pertama kita akan melaksanakan Zoom Meeting. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya ada tertera jadwal untuk kelas 5A dan 5B. Jadi untuk kelas 5A, waktu pembelajaran Zoom Meeting dimulai dari pukul 9 sampai 10. Sedangkan untuk kelas 5B, mulai dari 10.30 sampai 11.30. Jadi untuk kelas 5A dan 5B nanti selanya setengah jam ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah melaksanakan Zoom Meeting akan dilaksanakan tugas yang akan dikerjakan selama 1 minggu. Karena mengingat mungkin Zoom Meeting dibatasi oleh waktu, jadi dalam pembelajaran Zoom Meeting akan dijelaskan poin-poin dan materi inti, dan kemudian ada tugas, proyek, dan sebagainya yang berdurasi 1 minggu. Jadi kami memberi batasan pengumpulan paling lambat di hari Selasa minggu depannya pukul 12 siang. Untuk jadwal, bisa Bapak Ibu lihat, dalam 1 bulan yang terdiri dari 4 minggu ada mata pelajaran yang tertera. Khusus untuk kelas 5, setiap hari Rabu akan diadakan pelajaran tematik. Sedangkan hari selanjutnya adalah hari Jumat. Di hari Jumat, mata pelajaran akan terus berganti, yaitu PJOK, Agama, Bahasa Inggris, TIK, dan SBDP. Namun tetap dalam pelaksanaan tugasnya akan dibarengi dan akan selalu diupdate mengenai tugas-tugas yang bisa dikerjakan selama 1 minggu. Selanjutnya, untuk tata tertib Zoom Meeting, yang pertama mengikuti Zoom Meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebelum waktu pelaksanaan. Bagi siswa pun minimal hadir 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk apabila terjadi masalah atau ketidakstabilan jaringan bisa dikonfirmasi lebih dahulu. Jadi guru yang sudah menunggu di Zoom Meeting juga bisa tahu keadaan Bapak Ibu dan siswa-siswi saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa memakai seragam sekolah. Seragam yang sudah ditentukan bisa dipakai setiap hari Rabu dan hari Jumat. Selanjutnya, jika selama Zoom Meeting siswa masih kurang memahami materi, siswa dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Jikalau ini mengenai tugas yang belum dipahami oleh murid-murid sekalian, bisa menghubungi wali kelas atau guru yang bersangkutan tentunya saat tidak melaksanakan pembelajaran Zoom Meeting ya. Jadi mungkin saat pembelajaran menemui kesulitan bisa menghubungi guru untuk menanyakan apa maksud dan tujuan dari tugas tersebut. Yang ketiga, siswa mengirimkan foto kegiatan atau list kegiatan memakai pakaian yang sopan dan rapi. Ini maksudnya apabila ada tugas atau dokumentasi, diharapkan siswa tetap menggunakan pakaian yang rapi walaupun di rumah. Poin keempat, khusus pelajaran PJOK, selama proses dokumentasi menggunakan seragam olahraga. Ya, jadi seragam olahraganya tetap digunakan saat kegiatan dokumentasi PJOK. Misalnya seperti ada gerakan senam ataupun sebagainya tetap menggunakan baju olahraga.
Poin selanjutnya, jika siswa dalam kondisi sakit atau izin, diharapkan dapat memberi informasi kepada wali kelas. Ya, ini juga untuk kami mengetahui bagaimana kondisi siswa dan siswi saat itu. Selanjutnya, poin ke-6, saat siswa mengumpulkan tugas, diharapkan mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditentukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa waktu pengumpulan diberikan 1 minggu, jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anaknya untuk terus mengerjakan secara rutin dan kalau bisa setiap hari agar tidak tertumpuk dan sebelum waktu yang telah ditentukan. Poin ke-7, dalam mengumpulkan dokumentasi foto seperti tugas, diharapkan di buku atau di kertas dapat menyertakan identitas diri. Ya, walaupun pasti gurunya sudah menyimpan kontak Bapak Ibu, tapi diharapkan tetap menulis nama, kelas, dan kalau bisa pelajaran serta tanggal dalam pengerjaan tugas itu. Yang kedua, tulisan harus jelas dan rapi. Dan yang ketiga, sebelum mengirimkan foto, diharapkan memperhatikan kejelasan foto. Kadang-kadang kalau fotonya cepat, agak blur atau goyang dan sebagainya. Ya, batas menghubungi guru, wali kelas, atau guru mapel diharapkan pukul 20 WITA. Jadi diharapkan kalau ada informasi yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi guru itu paling lambat pukul 8 malam ya. Saat istirahat juga kita pasti perlu istirahat, jadi diberi waktu sampai pukul 8 malam. Ya, demikian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Dewi selaku wali kelas 5. Silakan Bunda Dewi. Terima kasih Bunda Sisil atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 5A dan 5B. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai persiapan buku pelajaran siswa selama pembelajaran daring atau online. Kecil. Ya, adapun buku yang dipersiapkan yaitu yang pertama, ya, buku paket, kemudian buku tulis. Buku tulis tiap mata pelajaran berbeda-beda buku yang dipersiapkan, yaitu diantaranya untuk tematik 2 buku, yaitu buku catatan dan buku latihan. Untuk SBDP cukup 1 buku, agama 1 buku, PJOK 1 buku, bahasa Inggris 1 buku. Untuk matematika khusus yaitu 2 buku, yaitu buku catatan dan buku latihan. Untuk TIK yaitu 1 buku. Adapun buku ibadah, jika buku ibadah yang lalu masih ada atau buku kerohanian yang lalu masih ada, bisa digunakan. Jika tidak bisa membeli buku lagi, boleh dipersiapkan buku tulis khusus untuk buku ibadah. Next. Ya. Berikut ini adalah gambaran materi tematik untuk kelas 5 semester ganjil. Di antaranya mulai dari tema 1 hingga tema 5. Di bulan Juli target untuk tematik itu di tema 1. Adapun tema 1 yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Di bulan Agustus targetnya adalah di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di bulan September ada tema 3 yaitu tentang makanan sehat. Di bulan Oktober yaitu tema 4, sehat itu penting. Dan di bulan November adalah tema 5, ekosistem. Harapannya semoga target yang sudah dipersiapkan ini semoga bisa terlaksana dan tercapai. Next. Kedengaran? Kedengaran dia pakai ini. Adapun teknis pelaksanaan ibadah di rumah yaitu
selama pembelajaran daring, siswa atau siswi setiap minggunya dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu online jika ada, atau melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Jika siswa atau siswi mengikuti pembelajaran online dari sekolah minggunya, jika ada, maka dapat menuliskan jenis kegiatan di buku kerohanian atau buku tulis dan hasilnya difotokan dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Jika siswa atau siswi melakukan ibadah di rumah, maka dapat mendokumentasikan foto atau kegiatan ibadahnya dan mengumpulkan ke guru agamanya. Cukup satu foto saja. Bapak Ibu. Ya. Ya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bunda Dewi Anggraini dan Bunda Susilia Dirgayana. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah Ibu siapkan dari tadi, sudah mungkin banyak ingin bertanya, baik itu tentang pemaparan dari Bunda Fenty selaku Kepala Sekolah, ataupun pemaparan dari Bunda Dewi Ang dan Bunda Cecilia Dirgayana yang barusan. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan atau mengangkat tangan di depan wajah Bapak Ibu, nanti kami akan aktifkan mikrofonnya. Kalaupun mungkin Bapak Ibu juga mau melakukan atau pertanyaannya bisa juga lewat chatting ya Bu ya. Bisa di chat ya. Ya. Ada pertanyaan dari Marapil. Saya buka dulu ini. Sebentar. Pertanyaan pertama dari Bu. Sebentar ya. Apa tadi? Boleh diinfokan kembali Pak tadi jadwal Zoom untuk kelas 5B. Bisa dijawab untuk jadwal dulu pertama Bunda mungkin. Untuk jadwal kelas 5B. Boleh. Silakan dibuka dulu Bunda Dewi Anggraini untuk menjawab pertanyaan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari masuk ke sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mama Zokwin. Ya, untuk tadi sedikit terlewat mengenai partner wali kelas ya, Bu. Untuk partner wali kelas 5A yaitu Pak Aditya Rahman selaku guru PJOK. Untuk partner wali kelas 5B yaitu Pak Rizal, kebetulan bertindak sebagai moderator pagi ini. Untuk jadwal mengenai Zoom meeting, tadi sedikit ngeblur ya Bu, nanti akan di-share ulang Bu di grup kelas Bu. Kemudian untuk hari efektif belajar, mulai minggu depan di hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Untuk jadwal Zoom meeting-nya dimulai di hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Ya, terima kasih Bunda Dewi Anggraini. Ya, tadi lupa perkenalan Bapak Ibu ya untuk partnernya. Saya sendiri Pak Ahmad Rijali yang biasa dipanggil dengan nama Pak Rijal sebagai partnernya Bunda Dewi Anggraini di kelas 5B, sedangkan Pak yang Aditya Rahman yang guru PJOK, Kepala PJOK di kelas 5A dan 5B merupakan partner dari Bunda Cecilia Dirgayana atau Bunda Sisil di kelas 5A. Bapak Ibu ya, salam kenal Bapak Ibu semua. Selanjutnya tadi sudah dijawab juga tentang jadwal Zoom nanti akan dibagikan di grup kelas masing-masing.
Terus tadi juga sudah disampaikan tentang hari efektif belajarnya dimulai di minggu depan, dan kegiatan jadwal Zoom meeting perdananya juga akan dimulai untuk pelajaran dimulai di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2020. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kurang jelas dengan yang mana? Nah. Ada pertanyaan lain ya? Oh ya, ada pertanyaan tentang jadwal pelajaran matematika dari Mama Regan. Oh, Mama Rafil. Mama Regan dan Rafil sama Ibu. Mohon maaf Ibu karena di kelas 5 mau jadi Mama Rafil. Pertanyaannya, untuk pelajaran matematika tidak masuk di jadwal ya Bapak Bunda? Boleh dijawab Bunda Dewi atau Bunda Sisilia Dirgiana, silakan. Ya, terima kasih. Untuk jadwal matematika ada tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena blur jadi nggak kelihatan. Jadwal matematika itu dijadwalkan di minggu kedua. Ya, tetapi dalam pelaksanaan seperti yang saya bilang tadi, dalam 1 minggu itu ada tugas-tugas matematika. Jadi untuk jadwal pelajaran matematika tetap ada Bu ya. Untuk Zoom meetingnya juga dijadwalkan setiap bulan dalam minggu kedua. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Sisil dan Bunda Dewi. Ya, terima kasih Bapak Ibu Bunda Dewi Ang dan Bunda Sisil tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau bisa pertanyaannya secara langsung, akan kami aktifkan mikrofonnya. Selamat pagi Pak Rijal, Bunda Dewi Ang dan Bapak Bunda semuanya. Selamat pagi, Bu. Saya cuma mau ini aja soal matematika aja sih. Kalau matematika bisa nggak ini ya Pak Bunda? Untuk materi, mohon dijelaskan dengan sedetail-detailnya melalui video ya. Karena kalau catatan, anak-anak mungkin kurang memahami ya kalau matematika begitu. Ya. Ya, terima kasih Mama Vincent atau Bunda Yunita atas sarannya dan pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari Bunda Penti. Ya, boleh. Silakan Bunda Penti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Mengenai pertanyaan Mama Vincent, sebenarnya memang di Zoom meetingnya itu hanya 2 kali dalam satu minggu. Yang pertama adalah guru tematik, kemudian yang kedua adalah untuk guru mapel sendiri. Tetapi untuk semua materi pelajaran kami akan berikan melalui video atau live streaming. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Demikian juga untuk penugasannya. Jadi kita aturkan dalam waktu 1 minggu. Nah, hanya saja untuk tatap muka langsungnya melalui Zoom hanya 2 kali. Jadi semua materi nanti akan kita buatkan dalam bentuk video maupun penjelasan. Jadi nggak usah khawatir. Apabila masih kurang paham nih dengan video yang kami berikan, boleh menghubungi guru bidang studi masing-masing atau wali kelasnya untuk diberikan penjelasan ulang. Jadi kalau jumlahnya sedikit, bisa menggunakan video call lewat WA. Nah, itu kita aturkan saja dengan batasan waktu, yaitu tadi maksimal di pukul 8 malam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai baik materi pelajaran dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi gurunya. Gitu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bunda Ventilanti. Itu tadi berhubungan dengan pertanyaan dari orang tua Valendri ya. Untuk matematika apakah ada diberikan penjelasan dulu sebelum dikasih latihan? Tadi sudah dijelaskan sama Bunda Venti, mungkin sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Jawabannya bahwa nanti akan ada tetap dibuatkan video dan lain sebagainya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari tadi ada Bunda, tadi adakah diinfokan bahwa diperlukan pendampingan orang tua dalam BDR atau belajar dari rumah.
Jika boleh tahu seperti apa ya? Mungkin dijawab dulu Bunda. Bunda siapa yang ingin menjawab kira-kira? Bunda Sisil, Bunda Dewi? Ya, saya silakan. Ya, saya akan mencoba menjawab. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan atau bunda-bunda tadi sampaikan, tetap dibutuhkan pendampingan orang tua. Yang pertama ini berkaitan dengan alat yang digunakan, gadget, handphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Itu diharapkan orang tua juga bisa menyiapkan lebih dahulu. Mungkin anak-anak kita sudah canggih, tapi tetap dibutuhkan pendampingan dalam mempersiapkannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum pukul 9 diharapkan siswa juga sudah mempersiapkan. Jadi saat tatap muka melalui Zoom itu sudah siap. Yang kedua juga karena ini berkaitan dengan sistem pemberian tugas, jadi mohon tetap diingatkan anak-anak kita untuk tetap mengerjakan tugas, karena memang Zoom meeting dalam 1 minggu itu hanya dilaksanakan 2 kali, namun dalam penugasan itu tetap akan diberikan secara rutin dari semua pelajarannya. Jadi tidak henti-hentinya kami selaku guru mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk tetap mengingatkan anak-anak kita dalam mengerjakan tugas pembelajaran. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada tambahan mungkin Pak Rijal atau Bunda Dewi, atau cukup? Ya. Ya. Ada tambahan? Ya, silakan Bunda. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui chat. Saya akan coba menjawab pertanyaan mengenai baju yang digunakan ketika Zoom di hari Jumat, apakah menggunakan seragam olahraga? Ya, jadi sesuai dengan untuk penggunaan seragam sesuai dengan hari seperti biasa. Jadi untuk Jumat tetap menggunakan baju olahraga. Berarti jika tidak ada kegiatan Zoom di hari Kamis, tidak menggunakan baju batik, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Dewi Anggreni untuk jawabannya. Itu pertanyaan dari orang tua Joaquin juga tadi ya, tentang penggunaan seragam olahraga di hari Jumat pada saat Zoom meeting. Itu dilakukannya di Zoom meeting pada saat jam olahraga saja Bunda ya. Pada saat Zoom meeting lain di minggu berikutnya di hari Jumat dengan pakaian yang berbeda ya. Bagaimana Bunda Dewi? Berarti untuk mata pelajaran lain di hari Jumat menggunakan pakaian olahraga atau seperti apa? Karena Zoom meetingnya di tiap minggu berbeda-beda. Iya, saya yang jawab ya Pak. Iya silakan Bunda. Jadi untuk pakaian sekolah yang digunakan sebenarnya sesuai dengan jadwalnya, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu. Dan ini mengikuti apabila di kelas 5 khususnya Zoom meeting-nya di hari Rabu dan hari Jumat, maka pakaian yang digunakan adalah jadwal hari tersebut. Berarti hari Rabu putih merah, kemudian hari Jumatnya adalah olahraga. Jadi bisa menggunakan itu saja. Untuk pakaian batik yang belum terjahit, aman saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nanti kalau udah masuk baru kepake. Jadi siap-siapnya kalau masuk, harapannya sih secepatnya kita bisa masuk dan bertemu kembali. Tuh. Jadi boleh disimpan dulu. Ya, terima kasih Bunda Menti untuk jawabannya. Yaitu Bunda ya, Bapak Ibu sekalian di rumah, untuk jawabannya untuk menggunakan pakaian batik. Jadi di setiap hari Jumat hanya menggunakan pakaian olahraga walaupun mungkin di setiap minggunya berbeda pelajarannya. Ada lagi dari chattingan dari Mama Cilakutnya sesak nanti Bun. Sesak. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang mungkin yang ada masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali.
Bisa lewat chatting atau mungkin... Oke, ada pertanyaan dari orang tua Rafil. Pertanyaannya tentang PJOK kali ini. PJOK, pelajaran PJOK praktek juga kah Pak di hari Jumat? Oke. Yang jawab, saya kebetulan lain guru PJOK-nya Bunda. Boleh ke Pak Adit langsung Bunda ya? Ya silakan Pak Adit. Halo, selamat pagi, Om Bude ya. Oh iya, baik. Menjawab pertanyaan Mama Rafil, PJOK praktik juga kah atau di hari Jumat? Kemungkinan untuk saya menyampaikan materi teori, Bu. Untuk tugas penugasannya nanti baru ada yang praktek. Jadi untuk contoh-contoh praktek kemungkinan nanti saya akan buatkan video untuk ditiru atau dicontoh seperti itu Bu. Jadi tidak, kalau pada saat Zoom meeting tidak, kemungkinan tidak praktek. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adit untuk jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pelajaran PJOK kelas 5 mungkin bisa jadi tidak ada praktek di awal. Kalaupun ada mungkin hanya pemanasan-pemanasan ringan sebelum memulai Zoom mungkin biar lebih semangat ya Pak Adit ya. Ya, nanti ya, kami juga dari Guru Olahraga pasti akan membuatkan beberapa video dan pembelajaran yang sifatnya video dan lain sebagainya yang kira-kira membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan anak-anak di rumah, melakukan pendampingan terhadap kegiatan pelajaran PJOK Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Ya, sebelum terjawab. Yang mana? Tunggu sebentar ya. No, yang mana Ibu? Untuk hari efektif belajar mulai tanggal berapa sudah dijawab tadi sama Bunda Sisil. Kita akan mulai Zoom meeting untuk memulai pembelajaran di tanggal 22 Juli. 22 Juli di hari Rabu kalau tidak salah. Pak, karena ini anak-anak sudah punya HP untuk belajar dari rumah, apakah boleh anak-anak dibuatkan grup WA untuk share tugas-tugas atau reminder? Mungkin saya akan Bunda Sisil ya. Bagaimana Bunda Sisil? Silakan untuk dijawab Bunda Sisil. Saya persilakan. Iya, ini usul yang sangat baik. Apalagi kami merasa terbantu jika siswa-siswi juga sudah difasilitasi oleh handphone sendiri. Tapi mungkin tidak semua. Jadi nanti saat Zoom meeting juga saya bisa menanyakan kepada anak-anak beberapa dari siswa-siswi yang sudah memiliki handphone sendiri, maunya memang memiliki grup sendiri, tetapi tetap dipantau oleh orang tua. Tetapi untuk kedepannya, apabila responnya seluruh anak-anak setuju, nanti akan dibuatkan grup secara terpisah. Tapi ya tetap kami minta tolong kepada orang tua untuk tetap mengingatkan, mengecek melalui tugas-tugas yang akan diingatkan, juga melalui WA yang akan dikirim kepada orang tua terlebih dahulu. Terima kasih, nanti sarannya bisa kami pertimbangkan untuk membuat grup sendiri bagi anak-anak. Ya, terima kasih Bunda. Dan juga ada rencana kalau tidak salah Bunda ya, kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya, Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian Google Classroom, di aplikasi Google Classroom itu anak-anak sudah ada di dalam, baik itu yang menggunakan HP sendiri mungkin Mbak Bunda ya, atau yang menggunakan HP orang tua. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi itu Google Classroom. Nanti di sana juga langsung di-share tugasnya, di sana juga di-share video pembelajarannya dan lain sebagainya bisa. Nanti dibantu juga mungkin dengan WA. Ada beberapa aplikasi nanti yang akan dipergunakan sebagaimana disampaikan tadi Bapak Ibu ya, ada mungkin Google Form, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan aplikasi-aplikasi tersebut. Nantinya juga untuk aplikasi Google Classroom akan ada undangan link dari Bapak Ibu wali kelasnya, baik itu Bunda Dewi Ang maupun Bunda Cecilia Dirgayana. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya
Untuk PH atau penilaian harian, apakah nantinya akan dilaksanakan sesuai jadwal Rabu Jumat juga, Pak? Ya, mungkin dari Bunda Penti, Bunda Dewi Ang, atau Bunda Sisil ada yang mau menjawab? Saya persilakan. Ya, dari saya ya, Pak. Ya, silakan Bunda Penti. Iya, untuk PH sebenarnya tidak menyesuaikan dengan jadwal Zoom, jadi bukan selalu di hari Rabu atau Jumat pada saat Zoom, tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi nanti dari wali kelasnya sama mengaturkan evaluasi atau PH. Sebenarnya PH itu sendiri adalah penilaian harian Bapak Ibu. Jadi saya luruskan dulu deh mengenai PH. Jadi sebenarnya di kurikulum 2013 itu ada 3 penilaian yang utama atau yang dihitung di rapot. Yang pertama adalah PH, penilaian harian, kemudian yang kedua adalah PTS, penilaian tengah semester, dan yang ketiga adalah PAS atau penilaian akhir semester. Nah, PH ini seperti apa? Jadi PH ini adalah penilaian selama proses gitu. Jadi nggak hanya terkait mengenai kalau dulu ngomongnya ulangan harian, tidak terkait hanya itu, tetapi proses. Jadi dalam penugasan anak-anak setiap harinya itu sudah bisa dikatakan dengan PH. Nah, untuk evaluasinya, nah itu terkadang dibutuhkan namanya evaluasi atau tidak. Nah, evaluasinya itu menyesuaikan apabila dalam penilaian harian pada setiap harinya itu dianggap kurang dan dibutuhkan evaluasi, baru diberikan evaluasi. Apabila tidak diperlukan evaluasi, maka tidak ada. Jadi kalau bahasa pendeknya, Bunda, apakah ada ulangan harian? Nggak ada. Jadi namanya adalah evaluasi. Jadi kalau dirasa cukup untuk penugasan hariannya, itu tidak diperlukan lagi evaluasi. Ya Bapak Ibu ya. Mudahan Ya, terima penjelasan kasih. saya cukup dimengerti. Ya, terima kasih Bunda Penti untuk jawabannya tentang PH atau penilaian harian. Jadi itu tadi Bapak Ibu penjelasan tentang penilaian harian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah tugas-tugas tetap akan di-share di grup kelas? Ya, silakan Bunda Dewi Ang. Bunda Dewi Ang. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan coba menjawab mengenai tugas-tugas apakah tetap akan di-share di grup kelas. Ya, jadi tugas-tugas nantinya akan tetap di-share di grup kelas kalian. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi boleh tetap dipantau grup kelasnya supaya tidak ketinggalan informasi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Dewi Ang untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Rafil. Di jadwal buku pelajaran tematik hanya diperlukan buku tulis dan latihan. Apakah buku evaluasi belum diperlukan? Seperti itu. Ada yang mau menjawab, Bunda? Bunda Sisil mungkin? Atau Bunda Dewi yang kembali? Ya, mungkin saya coba jawab. Ya, silakan, Seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk saat ini buku evaluasi memang belum diperlukan. Jadi yang diperlukan untuk siswa-siswi adalah buku tulis dari berbagai mata pelajaran yang tadi ada yang catatan tugas, ada juga yang catatan tugas digabung. Jadi disiapkan saja untuk buku mata pelajarannya saja. Untuk buku evaluasi saat ini belum. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda Sisil untuk jawabannya tentang masalah buku evaluasi. Ada lagi, Bapak? Apakah masih ada Bapak Ibu sekalian? Mungkin yang masih belum jelas. Kita tunggu mungkin. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Mama Elena, Mama Sofia, Mama Rafael, Mama Niko,
Mama Jovan, ada semua nih. Mama Gio ada juga. Mama Marcelino mungkin. Ada pertanyaan? Sudah? Ada? Oh, ada pertanyaan dari Mama Rafil. Ya, Mama Rafil. Awalnya terima kasih buat Bunda Sisil atas jawabannya tadi. Ada Zoom meeting santai kah buat anak-anak Bapak Bunda sebagai pelepas rindu anak-anak gitu maksudnya ya. Apakah ada Bunda Dewi atau Bunda Sisil? Zoom meeting khusus anak-anak. Happy fun, untuk happy fun, bukan untuk pelajaran Bapak Ibu ya. Kalau untuk pelajaran kan sudah dijadwalkan. Ya, silakan. Suaranya belum masuk. Ya, sudah. Ya. Ya, Terima kasih. silakan. Terima kasih untuk masukannya Bapak atau Ibu. Nanti coba akan kami jadwalkan untuk Zoom meeting santai bersama siswa-siswi baik itu 5A atau 5B ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan diaturkan jadwal ulang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Dewi Ang tadi untuk jawabannya. Kebetulan wali kelas dari Kak Rafil juga. Jadi itu tadi jawabannya untuk kegiatan Zoom meeting. Left. Ya, selanjutnya mungkin masih ada. Tidak ada ya. Masih ada kah Bapak Ibu? Mamanya Carisa mungkin. Ya, ada pertanyaan ini dari mamanya Darius. Pertanyaannya, untuk PTS dan PAS, apakah akan seperti yang lalu, Pak? Oh, mungkin sepertinya Bunda Fenty yang akan menjawab. Ya, Bunda Fenty ya. Ya, silakan Bunda Fenty untuk menjawab pertanyaan ini. Yaitu pertanyaannya, untuk PTS dan PAS, apakah akan seperti yang lalu, Pak? Silakan Ya. Bunda Fenty. Jadi untuk PTS dan PAS selama masa daring pastinya masih sama dengan yang lalu, yaitu menggunakan Google Form atau tugas-tugas yang diberikan. Nanti akan dijadwalkan, jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Kalender pendidikan juga akan diberikan, jadi Bapak Ibu bisa berpatokan pada kalender pendidikan yang sudah ada ya. Ya, terima kasih Bunda Fenty. Ya, nanti akan di-share juga Bunda ya untuk kalender pendidikannya. Ada lagi pertanyaannya? Belum ada nih. Atau dirasa sudah cukup jelas Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oh, ada. Atau mungkin ada yang masih lagi mengetik ini. Boleh disampaikan secara langsung juga Bapak Ibu. Nggak apa-apa, silakan angkat tangan saja, nanti kan kami aktifkan mikrofonnya. Oke, ada pertanyaan tentang SPP nih dari orang tua atau mamanya Celin ya. SPP nggak ada diskon nggak Pak selama masa pandemi? Wah, kalau itu langsung ke Bunda Fenty lagi sepertinya. Silakan Bunda Fenty. Ya, Bapak Ibu mengenai masalah SPP masih dengan kebijakan yang lama dari yayasan.
Tetapi apabila Bapak Ibu merasa keberatan, kesulitan, atau mengalami permasalahan, khususnya masalah kondisi keuangan karena dampak dari COVID, boleh mengajukan kepada pihak sekolah. Jadi tidak usah khawatir, ajukan saja. Gitu. Ya, karena secara teknis untuk operasional memang penggunaan ruang kelas dan lain sebagainya tidak di sekolah ya, tetapi untuk WiFi dan lain sebagainya itu tetap berjalan. Jadi tinggal pengalihannya saja, gitu, pengalihan fungsi keuangan selama masa pandemi pastinya. Ya, terima kasih Bunda Fenty untuk jawabannya. Mungkin dirasa cukup jelas untuk orang tua dari mamanya Selin ya, Mama Selin tadi tentang masalah SPP. Mungkin ada lagi, Ibu. Tidak ada ya. Sudah cukup jelas sepertinya. Mungkin kalau sudah cukup jelas, Bunda boleh lambaikan tangannya. Ada yang bertanya sepertinya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ya. Sepertinya cukup jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti masih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung WA saja ya Bapak Ibu ya. WA secara japri, boleh juga di grup kelas ke wali kelas masing-masing atau ke guru mata pelajarannya masing-masing yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Ada hal-hal apapun silakan bertanya lewat WA Bapak Ibu. Nanti akan kami coba jawab. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam video conference ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan video conference ini mungkin ada salah-salah kata, hilap, ya Bu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami semua sebagai pembicara juga, Bunda Fenty, Bunda Sisil, Bunda Dewi Ang, dan juga operator Pak Aditya Rahman, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga sekali lagi kami mohon sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian untuk bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran daring ini, pembelajaran dari rumah ini, karena menurut kami orang tua itu sangat memiliki peran penting dalam pembelajaran dari rumah, Bapak Ibu, dan orang tua juga merupakan mitra penting bagi kami, para Bapak Ibu guru, untuk memastikan tentang pembelajaran dari rumah itu terjadi dengan lancar dan baik. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi. Belum. Pencet list. Depon. Dadah Depon. Dadah Depon. Muncul Depon. Muncul. Boleh di live ya? Boleh di live langsung Bapak Ibu. Boleh di live. Udah nggak ada itu warna. Terima kasih semua Bapak. Hah? Kok sih suaranya? Apa? Udah. Saya sudah. Harus suaranya. Saya udah nunggu aja habis. Nunggu habis.
Mama punya telepon. Oh, ada. Recordingnya. Recording. Stop aja, Mas.